Halo Sinegrip, kembali lagi. Tapi kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh istri tercinta. Asik. Dulu nih, gue cerita dulu nih. Dulu nih pada saat awal-awal kita nikah. Belum nikah ding, malah pacaran ya. Pas pacaran terus kemudian nikah tuh kayak udah aku ajakin gitu. Ayolah ikut gitu. Arya juga udah sering bilang, Arya anti ngomong nggak apa ikut review. Terus dia bilang nggak mau. Terus kemarin nyoba sekali pas review Toto-chan, habis itu langsung nanya, kapan lagi kita review gitu, mau lagi. Tuh kan baru ngerasain sih. Seru kan ternyata. Ini belum ngomongin film-film yang hancur loh. Momen support suami, Gaya. support kerjaan suami. Alhamdulillah istriku. Film yang akan kita review apa kali ini sayang? Immaculate, nggak tahu bacanya gimana. Immaculate ya. Ini horor Immaculate, tapi kayaknya layarnya nggak seberapa banyak soalnya ini tayang barengan sama dua horor Indonesia. Yang satu nggak mau gue sebutin namanya karena itu film tidak punya nurani. Yang satu Possession, kerasukan, sama ketambahan Planet of the Apes ya. Jadi kayak ini layarnya dikit. Mungkin banyak dari lu juga udah pada tahu kalau Immaculate nih sering dibanding-bandingin sama horor yang lain yang rilis di sini beberapa bulan yang lalu. Masih ingat? Judulnya lupa. Dulu Anak Dajjal. anak Dajjal, iya betul. Alena, anak iblis. Ya, yang maksud tuh The First Omen ya. Ini istilahnya adalah twin movies. Jadi emang ini bukan kasus pertama kali. Udah lama banget tuh udah ada kasus seperti ini, kayak film dengan tema cerita yang sama atau mirip itu rilis di waktu yang berdekatan tuh udah sering. Immaculate sama The First Omen nih bisa dibilang twin movies. Dan Ini sengaja nggak untuk pembuatannya? Nggak sengaja Ya. Dan rilisnya berdekatan gitu. Aku nggak tahu ya kalau di belakang ternyata ada yang lagi nulis naskah. Itu tuh aku contek nggak tahu ya. Tapi kalau secara official nggak Kalau semua. yang dulu nggak ya? Dari dulu nggak ada. Sih lebih ke arah tren. Jadi maksudnya kalau dulu ada film kayak Deep Impact, Armageddon tentang asteroid gitu, karena memang pada saat itu trennya lagi soal kiamat asteroid gitu. Nah ini sama kan. Sekarang juga tren horor lagi berkuasa, horor religi sama kayak di Indonesia gitu. Sedikit background nih ya, aku kasih sedikit background dulu. Kalau untuk Immaculate ini, kalau The First Omen kan ya udah itu adalah reboot dari franchise terkenal gitu. Nah kalau Immaculate ini sebenarnya udah di-develop dari 2014 ya. Dan waktu itu yang ngotot pengen jadi susternya cewek yang tadi, Sydney Sweeney. Dia udah casting dari lama, cuman waktu itu produksinya nggak tahu sih detailnya gimana, tapi produksinya nggak jalan-jalan. Akhirnya setelah sekarang dia terkenal, dia beli itu naskahnya. Dia jadi produsernya, dia beli itu hak untuk produksi skripnya, dan dia jadi produsernya, dia main sendiri. Itulah yang bisa kalian lakukan kalau kalian punya duit. Ada yang mau beli Cinecrip? Kalau gitu Immaculate ceritanya tentang apa? Jadi ada seorang perempuan yang pengen jadi suster, terus dia tulus gitu ya, dia emang pengen ngelakuin itu semua karena pengen melakukan pelayanan karena Tuhan. Ternyata banyak kejadian aneh setelah itu. Dan puncaknya adalah dia dinyatakan hamil, sampai dia ditanyain, apakah kamu pernah berhubungan seksual? Nggak pernah gitu. Nah itulah keanehannya. Sama kan? Jadi sama gitu. Plotnya ya, mirip. Sama suster Amerika gitu, white girl datang ke Roma, ke Itali. Nggak bisa ngomong bahasa Itali. Iya, terus kemudian di situ dijadikan vessel, alat untuk melahirkan bayi Dajjal. Sebenarnya sama, dan sama-sama di sini ada karakter cewek sahabat yang lebih liar sebagai suster gitu kan. Kalau The First Omen itu kan ada tuh karakter temennya yang lebih nakal, sama juga ada karakter seperti itu gitu. Cuman hanya sampai di situ sih, eksplorasinya, pengembangannya, treatmentnya semua beda sebenarnya, ya kan. Kalau personally, saya lebih enjoy Immaculate atau The First Omen, dan kenapa? The First Omen tuh aku suka banget ya, karena itu tuh salah satu film horor yang aku seru nontonnya karena perasaan yang nggak nyaman yang ditampilkan oleh adegan-adegannya gitu. Nah di sini sebenarnya ada beberapa adegan yang kekerasannya yang aku lebih wow gitu, yang lebih terlihat gitu, kayak pas adegan lidah dipotong tadi ada kan, terus yang kaki dikasih sesuatu yang panas, ya dikasih salib, besi panas gitu, di brand. Jadi adegan-adegan itu aku enjoy sih, nontonnya seru, dan ini tadi ternyata 21 plus ya. Ya, dan tidak disensor. Nggak disensor. Kali ini pemakaian rating 21 plusnya sangat-sangat tepat karena nggak disensor. Kalau yang First Omen berapa?
apa? 17 ratingnya? kayaknya. Oh 17 ya. Memang nggak terlalu gore. Kalau ini tadi kepala dibacok pakai salib tuh bener. kelihatan jelas gitu. Cerok-cerok. Sampai giginya lepas-lepas gitu. Itu jelas semua ya. Nggak ada yang apa sih di cut, nggak ada yang di blur, nggak ada yang di zoom, semua jelas. Ya nggak ada yang dimanipulasi biar terlihat kasar tapi disembunyiin tuh Sembunyiin nggak ada. bener-bener jut. No sensor. Jadi penggemar gore pasti suka sama Immaculate. Tapi kalau yang perasaan nggak nyaman saat menonton, aku lebih ke yang film pertama sih. First Omen ya? Iya, jadi kayak dia tuh ngebangun rasa takutnya tuh kan pelan-pelan kan. Kayak yang pertama nih aku suka banget nih, kok malah review yang sebelumnya. Gak apa, Oh, komparasi biar penonton nih ada gambaran gitu. Nah kalau yang di First Omen tuh yang pertama kali tuh adegan pertama yang kayak ada lukisan lagi dipasang. Oh iya. Nah terus di bawahnya tuh kan pada akhirnya kan itu lukisannya jatuhin si pastor itu kan. Tapi kan itu ngebangunnya tuh lama banget gitu. Dari pertama kita didengerin suaranya doang cerit gitu. Terus kita lupa ternyata beneran jatuh. Nah itu kayak gitunya aku suka. Kalau yang di sini kan sebenarnya ya cuman ngagetin adegan-adegan gore. Kalau cara nakut-nakutinya emang Immaculate nih lebih apa sih? Lebih basic, lebih generic gitu. Jedar gitu meskipun nggak kayak apa film horor lokal yang berisik banget ya, tapi ya udah jump scare yang ya ngagetin. Gitu. Buat gue sih nggak terlalu ngagetin juga sih, kayak biasa aja gitu. Sebenarnya Immaculate nih pengen berusaha kayak The First Omen loh di beberapa scene-nya, kayak misal pas kayak kalau The First Omen tuh bisa nge-build dengan nggak nyaman kayak tadi ya. Kayak disebar dikit-dikit ketakutannya gitu. Oh ini pecah nih, ini jatuh nih. Kalau Immaculate nih nggak, kayak dia berusaha pengen jadi slow burn, pengen build pelan-pelan, tapi udah cuman pelan aja gitu. Ada satu yang annoying, itu pas si Sydney Sweeney tuh masuk ke pintu, ke kamar, terus pelan-pelan tuh dia ngintip kan, terus ada suara bunyi pintu, krik, terus dia ngintip, gak kelihatan, ngintip lagi. Itu bukannya tegang, aku malah sebel gitu, kayak berisik anjir. Udahlah gitu, kalau misalkan mau pelan-pelan kayak The First Omen tuh gak kayak gitu caranya. Nah jadi kalau urusan meneror sih setuju, juaranya The First Omen. Walaupun gore-nya emang asik banget, top banget gore-nya. Ya sebenarnya sama-sama bagus ya, maksudnya sama-sama menarik untuk ditonton sebenarnya. Cuman kalau kalian suka yang sadis-sadis, nonton yang ini sih. Yang ini. Tapi kalau yang lebih apa sih, lebih mahal gitu, lebih elegan, lebih itu The First Omen. Cara menakut-nakutinya ya. Sydney Sweeney atau Neil Tiger Free? Aku suka Neil banget sih. Soalnya aku pernah nonton seriesnya dia dulu di Apple TV dan aku udah suka banget actingnya dia di situ. Servant. Oh, yang M. Night Shyamalan ya? Aku suka banget mukanya dia. Iya tuh nonton. Apa ya, mukanya dia tuh sebenarnya udah serem sih sebenarnya. Tapi di sini tuh dia jadi mukanya kan misterius gitu kan. Iya betul. Cantik tapi misterius. Cantik misterius, tapi di sini dia kayak jadi bukan di sini, di film itu. Dia tuh jadi karakter yang polos, yang dari Amerika yang no clue gitu, datang ke suatu tempat baru gitu. Jadi actingnya bagus sih. Sama acting kesurupannya keren banget sih. Yang kayak film Possession. Wah, itu bagus. Kalau yang Sydney ini aku juga suka sih. Ya, Sydney jadi punya kemampuan acting yang bagus gitu loh. Gitu. Actingnya bagus, aku akuin actingnya bagus. Dia jelas membuktikan kalau ya udah dia bukan modal cantik doang, bukan modal badan seksi doang kayak yang bikin netizen tuh tergila-gila sama dia. Terus pas makin ke belakang tuh makin habis-habisan ya. Apalagi pas sudah mau melahirkan kayak wah gitu. Meskipun kalau dibandingin aku tetap pilih Neil Tiger Free, lebih subtle, lebih ya kalau ini kan ya udah yang penting wah gitu, tapi she's good. Dia punya potensi. Maksudnya ini anak masih muda gitu. Jadi ini anak sok tua banget ya. Nah, tapi dia punya potensi lah. Ya aku setuju sebenarnya. Dari tadi kita udah ngebahas beberapa department, beberapa poin yang kayaknya bisa disimpulin kalau tetap lebih kuat The First Omen ya. But aku kalau Immaculate sedikit lebih suka urusan eksplorasi ceritanya. Kalau First Omen tuh kan ya udah ini cerita soal anak dajjal. Kalau Immaculate tadi meskipun nggak gamblang ya, lebih tersirat, tapi dia tuh explore soal gender. Maksudnya dia bener-bener nge-explore soal ya ini adalah cerita soal perempuan yang dikekang sama laki-laki gitu, yang hidup di bawah ekspektasi laki-laki bahwa perempuan itu harusnya yang baik ya, yang suci, yang perawan gitu. Tapi kan memang di real life juga yang memimpin adalah cowok-cowok kan, yang mengatur, pendeta, pastor gitu.
Nah ini kayak berusaha menyentil, bukan berusaha menggugat sih, tapi agak menyentil budaya religi itu gitu. Ini cerita tentang soal proses seorang perempuan itu lepas kabur dari kekangan dan ekspektasi laki-laki gitu. Makanya endingnya tuh satisfying banget karena itu adalah titik dimana oke, I have enough gitu. Aku harus pergi dari semua kekangan pria-pria brengsek ini. Ini sih kan dia waktu kecil kan pernah trauma karena jatuh tuh. Nah itu yang kurang diceritain gitu. Itu sebenarnya memang pastornya itu memang sudah menyorot dia dari situ gitu. Kayak yang udah diomongin sama si temennya si Sydney yang dia sempat ngomong, si pastor itu memang jagonya nyari falling bird atau apa tadi dia bilang gitu. Pada saat si karakter Sydney itu jatuh, tuh kayak simbol dari itu adalah titik terendah dia, titik terbawah dia, dan cowok-cowok yang mengatasnamakan agama ini memang ahlinya yang untuk mengentaskan orang-orang dari kejatuhan gitu loh. Dari titik terendah mereka dengan mulut manisnya. Dengan bungkusnya tuh nolong agama gitu. Makanya mungkin mereka memang mencari orang-orang yang seperti itu, mengalami near death experience, mengalami peristiwa traumatik, tragis gitu. Kemudian mereka tolong untuk proyekan inilah kasarannya. Proyekannya gimana? Ya lu tonton sendiri gitu. Kalau skor untuk Immaculate berapa? 7 deh. 7 dari 10 ya? Aku ya 7,5 lah, sama lah kurang lebih. Kalau First Omen tuh paling aku kasih 8 atau 8,5 gitu. Kalau ini 7,5 dari 10. So meskipun kalau menurut kita ini tetap ada di bawahnya The First Omen mostly, tapi ini masih tetap horor yang oke ya, yang solid gitu. Ini ya silakan tonton. Jadi untuk mewarnai long weekend kalian, ya, betul. Seru banget nih buat ditonton. Betul sekali. Dan buat yang udah tonton silakan komen. Boleh komennya beda dari kita, boleh kok. Ada ada Easter egg apa gitu. Ada yang kita lewatin atau kalian sebaliknya ngomong ini film mah nggak jauh beda sama film-filmnya siapa Anggi Umbara gitu, apa Lele Laila gitu. Ikut banget sih gitu. Gitu silakan tuliskan kalian discuss and segala macam lah. Oke. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik super thanks, bisa Saweria, bisa juga join membership sesuai dengan tier pilihan Anda masing-masing. Dan thank you so much yang udah join. Thank you. Pokoknya nanti ditunggu kabar kita mau live stream khusus member kapan, silakan ditunggu. Nanti kita bakal bergibah yang sensor itu bisa kita gibahkan di sana. Oke, baiklah kalau begitu. Sampai ketemu di review berikutnya dari saya dan istri tercinta. Asik.